wajah wangu asemano. Pas Desember tahun 2018 mereka gusur hutan. Sementara kami ada sibuk dengan Natal, akhirnya kami tidak perhatikan lagi ke hutan ini lokasi. Ada sih terjadi sesuatu gitu. Itu punya tempat yang tanaman kebun itu tuh tanam itu tidak ada. Tuh punya tanaman jangka panjang karena di sini tuh apa macam PT Cina, terus rambutan, tanaman-tanaman itu ditebang begitu dong rasa rugi begitu, rasa hilang begitu. Hutan ini tempat dikenal dengan tempat untuk dong berburu, tempat untuk dong togok sagu, tempat untuk dong cari bahan-bahan untuk pakai bikin pagar. Dan tempat untuk berkebun juga. Nah, berburu apa di sini, Kak? Di sini dong berburu rusa, babi hutan ya, kakak babi hutan, terus tempat untuk berburu apa kuskus, burung juga. Tapi itu dong berburu tuh bukan pakai yang macam senjata api, tidak, pakai panah begitu. So, tidak bisa ketika kehilangan ini hutan ini. PT BAPP datang untuk bongkar itu, masyarakat adat merasa kehilangan sekali karena tempat yang sebagai sumber kehidupan mereka tuh hilang. Tempat untuk meramu, cari obat untuk meracik itu hilang begitu karena hutan yang sebagai habitat hewan atau tanaman itu tuh tidak ada begitu karena sudah dibongkar begitu untuk tanam dengan tanaman jagung begitu. Jadi memang merasa kehilangan sekali begitu. Untuk masyarakat adat begitu karena kita orang Pura itu memang hidup itu menyatu dengan hutan begitu. Tanpa hutan itu tuh merasa lain sekali. Ya ini hutan apa dibilang hutan perawan ke hutan virgin, ya hutan virgin yang pakai kita bahasa tuh bilang kesam. Jadi itu pohon-pohon di sini tuh pohon-pohon keras begitu, macam pohon kayu besi, matoa, merbau, kenari, pohon langsat juga ada, terus tali-tali rotan, tali iranitan untuk sebagai bahan-bahan untuk pembuatan pagar. PT BAPP masuk, apa yang terjadi? Setelah PT BAPP masuk ya, seperti yang tong lihat ini dia punya pohon yang ini bukan pohon asli lagi. Ini pohon yeknan. Dia bukan pohon yang asli yang keras, ini dia cepat lapuk kalau digunakan. Macam untuk bikin pagar dia cepat lapuk. Ya, di bawah Pura. Agar berkebunnya tidak merusak hutan itu, dia akan lihat tempat yang macam ada tempat-tempat tertentu yang harus dibuka.
Tapi ada yang tidak boleh untuk dibuka begitu, macam tempat keramat, kita bilang batiu, tempat yang dikatakan keramat itu batiu atau bajar. Tempat itu dia tidak akan buka. Di tempat yang keramat itu biasanya tuh macam ada pohon beringin atau batu atau apa, tapi tuh tidak bisa pastikan bahwa ini. Tapi sejak nenek moyang kami itu sudah penempatan begitu. Tempat ini batiu, tempat ini bajar, berarti tuh tidak bisa bukan kebun di situ. Itu ditinggal saja begitu, tidak boleh bongkar. Kalau bongkar berarti berbahayanya kepada kami begitu. Kita orang Puro itu bukan berarti kalau bongkar lahan begitu nanti tong kasih rusak hutan, tidak. Karena kita tuh skalanya kecil. Beda dengan perusahaan yang dibongkar dengan skalanya luas begitu. Kalau luas dengan dipakai pupuk dan lain sebagainya, ya itu nanti dia akan kasih habis kita punya hutannya asli, kita punya tanaman-tanamannya asli begitu, dia akan kasih hilang karena selalu dengan jangkauan yang luas begitu, lahannya hektar-hektar ribuan begitu, begitu hutan habis lah. Ini kita berburu jauh. Bapak dulu berburu bisa di sini ya? Ya, ini kita berburu di sini. Jadi di sini tempat ini semua ini hutan. Tetapi dengan adanya perusahaan gusur ini semua habis. Makanya kita mau pencari yang seperti sekarang, mau berburu. Tapi susah untuk kita dapat binatang. Karena hutannya sudah digusur oleh perusahaan PT Agro Prima Perkasa. Jadi kami tidak bisa untuk berburu seperti dulu untuk mudah untuk kami dapat karena hutan sudah digusur habis. Biasanya di sini dulu ya. ada binatang apa saja? Di sini dulu itu binatangnya rusa, babi, burung, dan segala macam. Yang Mudah dapat. ya mudah untuk dapat. Kalau kita jalan begini, itu anjing sudah bergerak, sudah rame. Tapi yang sampai sekarang ternyata agak susah ya. Susah sekarang. Mesti kami harus berusaha cari dulu baru bisa kita dapat. Ya. Waktu itu tahun 2015, perusahaan ini datang dengan izin kelapa sawit. Izin kelapa sawit, kumpul kami masyarakat, semua kumpul di kampung sebelah. Tapi kami masyarakat tolak. Kami tidak mau karena izin kelapa sawit. Kami tolak. Setelah itu mereka pulang. Terus mereka masuk lewat Kabupaten Tambrau, lewat Dinas Pertanian, sudah. Mereka kembali itu tidak kumpul kami lagi untuk sosialisasi atau kumpul untuk kita sepakat. Mereka tidak kumpul, mereka datang cuma oknum tertentu saja, 1-2 orang begitu. Sudah akhirnya dari oknum itu mereka yang tanda tangan. Ada kepala sukunya sama kepala kampung, mereka tanda tangan, sudah. Mereka setuju itu. Setelah itu mereka tanam jagungnya sudah tumbuh, dia sudah mungkin tinggi segini, sudah. Mereka datang sama kami yang lain lagi, marga yang lain, mereka datang, ya, kami juga izin, kerjanya harus di lahan terbuka saja. Kami izinnya di lahan terbuka, yaitu alang-alang. Kalau di hutan kami tidak izin. Akhirnya kita sepakat, perusahaan juga mau kerjanya di alang-alang. Dan kami masyarakat pemilik hak wilayah juga izinnya di lahan terbuka, tidak di hutan. Sudah mereka kerja. Dan waktu itu perusahaan tidak terbuka dengan sekian hektar yang kami harus kerja kan mereka tidak terbuka ke kami. Kami pikir mungkin di sekitar situ saja. Desember tahun 2018 mereka gusur hutan.
Sementara kami ada sibuk dengan Natal, akhirnya kami tidak perhatikan lagi ke hutan ini lokasi. Oh, jadi waktu itu ketika Natal, ketika orang-orang Empur sedang merayakan Natal, perusahaan tanpa sepengetahuan orang-orang Empur menebang hutan? Iya, sementara kami sibuk, kami tidak tahu. Kami tidak tahu kalau orang sudah gusur hutan, sudah habis. Karena mereka gusur. Mereka gusur, kami punya hutan. Yang hutan itu saya yang punya hutan. Sedangkan marga lain tak ada. Marga lain kan orang cuma punya di alang-alang. Saya punya hutan yang cukup luas, mereka gusur waktu itu. Ada bapak satu yang di kampung sebelah, dia yang lihat. Dia bilang, itu perusahaan sudah gusur hutan habis itu. Akhirnya saya dengan bapak dan beberapa keluarga kami ke sana. Kami sempat berkelahi sama yang pegang alat itu, ekskavator. Kami berkelahi dan kami sempat cabut kuncinya, kunci ekskavator. Akhirnya yang pegang ekskavatornya juga dia pulang. Kami bawa pulang kunci waktu itu. Alat-alat negara itu digunakan juga dalam proses perizinan itu, gitu ya. Dalam temuan kami itu terlihat gitu ya, ada izin yang tidak jauh berbeda gitu ya. Dalam waktu singkat itu bupati dan dinas itu pada hari yang sama itu bisa mengeluarkan izin secara bersamaan. Gitu. Jadi surat bupati, izin lokasi tanaman pangan dan pengelolaan PT BAPP Perkasa seluas 19.000 hektar gitu ya. Ini pada 28 September 2015 gitu ya. Juga keluar juga surat Pemda Tambrau gitu ya atas kajian rencana tanaman pangan gitu. Ini dikeluarkan bersamaan. Contoh lagi juga rekomendasi Bupati Sorong itu tanggal 24 Mei tahun 2007, juga surat Bupati Manokwari tentang izin lokasi kelapa sawit PT BAPP ini tahun 2000 pada selang hari berikutnya gitu ya. Perusahaan ini bisa melakukan mengontrol elit gitu ya Mas, elit pemerintahan, siapa di perizinannya seperti apa gitu ya. Kalau bukti yang tanda tangan sih semua ada. Dari mulai kepala suku besar, yang diketuai oleh bupati. Itu berarti PBAPP menanyakan satu-satu ke pemilik tanahnya saja, pemilik tanahnya atau ke kepala sukunya saja? Ya ke pemilik hak wilayah tuh Pak. SK pelepasan kawasan hutan di PT BAPP 19.000 itu dicabut. Itu betul. Nah kita cuma dapat 2.300 yang sudah kita HGU-kan. Masalah sisanya mau dicabut, monggo silakan, bukan kewenangan kita. Yang penting kita kerja di atas HGU. Pokoknya sudah hutan dan orang tuh tidak bisa dipisahkan begitu. Dong merasa kalau tidak ada hutan itu, ya dong juga mungkin tidak ada begitu. Karena hutan sebagai sumber kehidupan. Kalau ketika kita orang yang sekarang ini macam tuh harus tuh refreshing toh. Kalau orang tuh sudah hutan untuk makan, minum dan refreshing begitu. Tempatnya refreshing begitu. Hutan untuk makan dan refreshing. Iya. Saya sampai menangis, mama menangis. Dan mama sempat pegang tanah dan saya sumpah ke langit. Saya bilang kalau memang ini kau punya tanah, silakan kau kerja. Sementara mereka tebang kayu lengkua, kayu besi, kayu matua, rubuh saja begitu. Mama sempat menangis.
Saya berteriak, bicara, berteriak, saya menangis. Saya bilang sepertinya dia tidak menghargai saya karena mungkin saya perempuan. Karena saya perempuan, dia tidak menghargai saya. Apakah mungkin dia merasa bahwa saya perempuan tidak punya hak atau seperti apa? Saya juga tidak tahu. Wajah wangu asemano senata hati dia Jakarta mula-mula naga jaya saya